everyone, welcome to Hana Octaviani channel. Ya, kembali lagi bersama dengan gue Hana, dan kali ini gue hadir dengan konten baru, yaitu horor asik. Oke. Jadi di episode pertama ini episode pertama perdana banget nih untuk horor asik gue, yeah. Jadi dimana kali ini ada tamu spesial di sebelah gue. Who is she? Lu siapa? Siapa yo? Jadi dia ini adalah orang yang gue kenal dari sejak dia lahir. Masa iya gitu kan. Coba gue minta dong, jadi lo sebenarnya siapa sih? Gitu, ceritain ke penonton gue, penonton channel gue, lo siapa, terus lo tinggal di mana, sibukan lo apa, kayak gitu-gitu loh. Oh ya, halo. Perkenalkan, nama gue Leoni. Gue itu adiknya Kak Hana. Adek gue, guys. Lanjut, diam dia. Iya. Umur lo berapa? Woi. Secara umum ya? Iya. Oh salah. Ya, nggak apa-apa biar tahu. Hidup lo seberapa beda jauh jarak umur sama gue. Oke. Tuh. Tahun ini udah mau 21. Udah tua, guys. Mukanya aja yang kayak masih SD. Buset. Oke. Oke, tadi namanya Leoni, dia adik gue, dia beda 4 tahun sama gue. Lu hitung aja kalau umur dia 21, gue umur berapa, bodo amat. Siapa juga peduli gitu. Oke, terus kesibukan lo apa sekarang? Kuliah pastinya. Kuliah. IPK-nya pernah 4 nggak? Enggak lah, perfect banget. Oke. Selanjutnya kita udah tahu nih beberapa hal lah tentang Leoni gitu. Nah, lanjut aja nih, cerita apa sih yang bakal kita bawain di episode kali ini. Jadi adik gue ini, intro dulu nih gue nih. Adik gue ini dulu dari masih baru lahir dapat gift gitu. Ya nggak tau lah sebutannya gift dari Tuhan atau emang turunan gitu. Karena emang garis turunannya banyak juga yang dapat gift gitu. Jadi adik gue ini dari dulu tuh bisa ngelihat makhluk yang gue bisa ngelihat gitu. Kalau gue kan cuma bisa lihat manusia, makhluk hidupnya, terus habis itu binatang-binatang gitu kan, tumbuh-tumbuhan macam gitu. Terus benda mati gue bisa lihat, tapi kalau dia tuh ini benda lain. Sosok, nggak kalau itu satu ya. Iya. Tapi berbagai macam-macam gitu. Jadi gue akan memberikan pertanyaan buat adik gue dan nanti akan dia jawab dari pengalaman dia. Oke. Pertanyaan pertama. Gue kan udah cukup kenal banget nih sama Leoni, apalagi dari lahir, dari orok bareng gitu kan ya. Enggak sih, dia yang dari orok bareng sama gue gitu. Nah, tapi bener gak sih dari lo masih bayi itu lo udah bisa lihat setan? Ya, kurang lebih begitu. Oke. Sadarnya gimana? Pas kapan tuh? Sadarnya sih pas udah TK ya. Yang diinget sih sampai sekarang paling cuman dari TK sampai SD. Berarti lo TK umur berapa tuh ya? Umur 2 tahun apa? 1 tahun? Nggak tahu, pokoknya segituan. TK playgroup. Kurang lebih 3 lah ya. 3 tahun berarti. 2 sampai 3. 3 tahun 3 sampai 4 kan soalnya dulu kalau di swasta ada playgroup yang main-main doang tuh 3 tahun, terus ada TKA, TKB. Nah, pokoknya dari 3 tahun ya, itulah. Oke. Itu yang masih ingat. Nah, oke. Terus lo sadarnya kan, nah waktu lo kecil itu pas lo bisa ngelihat, lo masih ingat nggak sih apa yang lo lihat gitu? Masih sih, ada beberapa yang masih inget. Kayak apa tuh? Ceritain dong. Contohnya bola api, terus sosok gede, nggak tahu sih itu beneran Gundurwo apa enggak, tapi kalau kata orang-orang sih Gundurwo ya. Terus kuntilanak yang udah pasti, pocong iya sekali. Udah sih paling gitu. Yakin? Sama nenek-nenek mungkin. Nah, terus kayak lu pernah cerita juga deh, kayak
waktu itu kan nenek kita kan meninggal. Kalau kita nyebutnya eyang. Terus waktu dia masih kecil itu sebenarnya sebelum dia TK gitu. Iya benar. Nah waktu itu kita datang langsung sekeluarga mantengin di peti mati kan. Terus adik gue ngomong ke nyokap gue, "Mama, aku lihat malaikat lagi jemput eyang," gitu. Lu inget gak? Sedikit ingat tapi nggak detail juga. Cuma seinget gue sih ngelihat pas posisinya lagi ngeliatin. Senyum Entah ke gak? arah mana? Senyum. Terus kayak ditarik ke atas gitu. Kayak maksudnya yang lu inget kayak emang ninggalin rumah atau emang ke atas gitu, terangkat ke atas gitu. Kayaknya sih cuma ninggalin rumah. Oh. Seinget gue. Gitu. Oke, itu tadi berarti ada sekilas tentang roh seorang meninggal gitu. Nah terus kalau misalkan tadi kan dia nyebutin nih beberapa, kayak misalkan bola api. Nah, lu tau gak sih bola api itu apa? Kalau dulu gitu. Dulu sih gue nggak tahu kan, jadi mungkin yang gue ingat karena itu api lumayan besar sih bolanya. Segede apa sih? Melayang. Segini. Lebih gede yang seginian lah kira-kira. Kecil dong. Gue pikir gede segini. Ya nggak gede banget dong. Kalau kepala gue. Bola sepak aja nggak Oke. gede Berarti gitu juga. kepala Teddy Sejadi. segituan. Iya segitu. Lo lihatnya di mana? Di yang masih paling inget tuh di samping rumah. Tapi kalau Samping masalah rumah kita lebih ini? dari satu. Iya. Samping rumah Lebih dan dari satu. Itu posisinya mau masuk ke rumah sini iya satu. Maksudnya 2 kali ngeliat bola api kayaknya. atau cuma lewat gitu? Set, lo lihat Mau masuk Mau masuk tapi di depan pintu doang gitu. nggak bisa Nggak masuk. bisa masuk. Oke. Kayak ketahan gitu. Kayak ketahan. Itu 2 kali lo lihat bola api. Nah kalau di semasa lo sekarang lo pasti nyari tahu dong tuh bola api itu apa. Iya. Gak mungkin Dan nggak? akhirnya tahu Apa? sampai sekarang, makanya masih ingat juga karena itu katanya mah kiriman dari orang atau santet deh. Anjir, santet. Serem sih. Serem juga ya. Oke. Terus tadi lo juga bilang pernah ngelihat sosok besar. Nah kalau lo tadi kan sempat ngomong nggak tahu kalau itu gondoruo apa bukan gitu. Iya. Nah ciri-cirinya tuh gimana sih? Ciri-cirinya nggak tahu sih itu cewek apa cowok, yang pasti orang Nggak kelihatan tinggi mukanya. gede. Nggak fokus ke orangnya, lebih ke semenyeramkan apa orang itu gitu. Lo lihat cuma apa namanya, cuma kakinya doang atau dia tuh Sebadannya. badan? Jadi badannya tuh tinggi banget sampai ke apa namanya plafon. Itu palanya. Pakai baju nggak? Kalau itu pakai baju, jadi kayak dia tuh hitam gitu loh. Jadi kayak apa sih? Kayak jubah? Iya kayak gitu. Jatuhnya kayak gitu. Gosong nggak? Nah kalau kulit gua nggak ngelihat. Oh, lu nggak. Posisinya langsung tiba-tiba pengen pengen kasih tahu papa mama buat jangan di situ gitu, soalnya dia kayak mau nindih papa Nah, mama gitu. Pas lu ngeliat itu posisinya itu lagi di ruangan mana? Di kamarnya papa mama. Aduh. Karena posisinya pas lagi gua mau masuk kamarnya papa mama, habis itu gua langsung lihat kok ada orang tinggi gede, tiba-tiba gitu kaget, terus langsung otomatis bilang dong pasti gitu, bilang ke papa mama. Nggak tahu tuh nangis apa enggak, gue lupa. Terus yang pasti langsung bilang, awas papa mama, itu ada orang tinggi gede mau nindih papa mama gitu. Terus itu Tinggi banget. oke, kita anggap dia Mr. Genderuwo. Ya nggak tahu juga ya. Nggak tahu, soalnya kata orang-orang sekarang kan itu Genderuwo. Oke, jadi kayak gitu guys bentuknya yang dia inget. Dan Iya. For your information, adik gue ini ingatannya cukup kuat. Jadi kalau gue ngomong A terus gue lupa, dia kadang suka ngingetin gue. Dan gue emang orangnya cepet lupa. Oke, dan tadi lo juga sempat ngomong nggak sih pernah lihat pocong? Iya. Wah, kalau pocong itu Guling sih- gue udah gue umpetin kan. Kalau kita ngomongin kayak Takut gini, ya enggak, ya iya, enggak iya apa iya. Iya apa iya kan tuh. enggak kok, Iya. enggak. Ayo lanjut. Gimana? Ya, jadi kalau pocong ini tuh lucu sih karena Oh, lucu? ceritanya Emang imut? kayak gitu Kan maksudnya. gue ngomong Ada cerita ini karena emang bener-bener nyata, dan ada kejadian yang maksudnya orang lain jadi ikutan kena gitu. Maksudnya kayak oh iya beneran ada sosok berarti kalau di situ gitu. Itu tuh gua ngelihatnya di seberang rumah, kan dulu ada pohon pisang tuh di seberang rumah gua, kan lapangan. Terus ada pohon pisang. Habis itu di atas pohon pisang itu ada pocong. Oh, di situ.
Lu inget mukanya nggak gimana? Enggak sih, gue lupa, pokoknya cuman Putih, kayak bungkusan putih gitu. bungkusan putih film. Gue lupa pokoknya. Enggak. Enggak dong. Ya seperti pocong. Emang persis kayak guling gitu. Iya, iya kan itu kan ada karena emang ada ini Dia kan. tuh jalan, terbang, apa loncat sih? Enggak tahu kan, dia diem di atas. Oh, lu pas Gimana lihat sih? Jadi lu nggak pernah lihat pas itu ya? Enggak. Udah sekali doang, udah jangan. Kalau kata teman gue juga, soalnya ada dia ngeliat di kamar mandi pocong. Anjay. Terus bener-bener nggak mau lihat lagi karena dia nampakin di depannya persis gini. Aduh, kalau itu kayak Dan itu dia bisa ngejelasin detail, katanya mukanya itu hitam banget, terus wah pokoknya serem banget. Dia bilang nggak mau, matanya merah gitu-gitu. Ih, jangan guys. jangan dibayangin ya guys. Gitu, Nanti itu kalian mah nggak bisa tidur. cerita temen gue. Oke, balik ke ceritanya dia aja ya. Gitu. Terus makhluk apa lagi yang lo inget? Nini Nenek-nenek sih rada lupa sih, cuman tapi yang gue inget waktu itu dia pernah bilang tuh, dia memperingatkan bokap gue, katanya ada di atasnya bokap gue nggak tahu maksudnya di atasnya tuh di atas pala apa nih banding bapak gue sampai sekarang itu bertanya-tanya, Dek, kayak apa sih maksudnya modelnya di atas bapak gue tuh gimana gitu loh, coba dijelasin. kalau yang Gundurwo itu tuh yang waktu itu ya nggak tahu sih itu Gundurwo Yang apa bukan, nenek-nenek. pokoknya itu. Kalau nenek-nenek sih Lu dibilang lupa dan Oh, itu sih. Kalau di atas tuh lebih ke kayak bener-bener di atasnya gitu. Gue bisa ngeliat papa mama gue, cuman apa nggak di Emang- nggak pas dipeluk gini papa katanya. iya ya. Seinget gue soalnya adek gue ngomong, Pak awas Pak itu. Iya kalau nenek-nenek iya benar. Gitu. Bener-bener. Gue tuh lupa kalau posisinya nenek-nenek itu, karena menurut gue kayak dia cuma mau ganggu doang gitu. Dia nggak punya arti apapun, kayak cuman emang pengen aja gitu keberadaannya diketahui gitu. Jadi dia kalau posisinya seinget gue yaitu dia bener-bener deket sama bokap gue sampai entah meluk apa gimana gue lupa. Yang pasti kayak deket banget sebelahan, nggak tahu di atasnya kayak gendongin kalau nggak salah. Seinget gue mah gitu sih. Iya. Yang pocong tadi tuh yang sebenarnya harus didetailin ya, karena posisinya kan pocong itu di atas pohon pisang terus pengen jatuhin sesuatu kan. Iya, itu soalnya nanti mau ada di episode selanjutnya. Oh iya bener ya. Oke, jadi itu tadi beberapa. Nah, lo pernah gak sih ngeliat yang namanya kuntilanak? Oh iya, kalau kuntilanak tuh Gimana? aduh udah berapa kali ya, lebih dari 2 kali ya. Itu kayak paling Soalnya- sering ya lo ngomong. Ya emang di Indonesia juga lebih banyak kan kuntilanak sih. Ya kan populasi cewek lebih Iya. banyak dari Iya, populasi bener. cowok, mohon maaf gitu kan. Ya mungkin aja kan bisa gitu, Iya, maksudnya betul. masih agak masuk akal gitu kan. Terus gimana? Saya ingat gua sih kuntilanak yang benar-benar gua masih inget. Kuntilanak yang wujudnya. bener-bener kuntilanak gitu. Ya tetap real, cuma maksudnya yang masih benar-benar sampai sekarang masih inget Gimana? tuh di belakang tuh yang bunderan. Kalau ada yang tahu ya Komplek Kostrad. Ya jadi for your information, kita berdua tinggalnya di Komplek Kostrad di Enggak usah. di Jakarta. Iya, Di Jakarta guys. Ya nanti dicari tahu aja. Nah pokoknya di salah satu komplek itu ada Ya, ada pohon. bundaran di belakangnya tuh. Nah, itu komplek tentara kan, tahu sendiri. Terus habis itu di belakang itu emang banyak banget pohon beringin dari dulu sampai Dan sekarang. itu kayak puluhan tahun gitu kan. Iya. Karena udah gede banget, udah tinggi banget. Beringin dari kan? dulu. Hotelnya. Iya, tahu sendiri lah ya, karena sangat rimbun. Itu jadi tempat bagi mereka buat singgah, buat tempatin di situ. Nah, itu tuh kuntilanaknya dulu. Seinget gua dia pernah gua ngeliat dia tadinya duduk nangkring di pohon beringin, terus udah lama terbang. Terbang. Iya tuh. Pas terbang gini nggak? Enggak dong. Ya kali dia bergaya. Kok takut? Kok asma? Kok Takutnya tiba-tiba dia terbang. Enggak dong. Oke. Iya gitu. Terus juga di seberangnya, depannya, lebih tepatnya depannya pohon apa nggak tahu juga tuh. Depannya sekolah. Nggak boleh dikasih tahu ya nih. Di daerah Pondok Indah. Iya, daerah Pondok Indah. Ada sekolah. Sekolah ternama, Sekolah ternama swasta. swasta Kristen. Kristen. Tuh Iya. bagus lah. Sekolahnya bagus. Cuma Terus? depannya tuh ya lumayan cukup serem karena pohonnya juga kan rimbun tuh. Dan Nah, itu dulu kayak belum renovasi sebagus Belum, sekarang. Jadi kayak masih banyak pohonnya gitu kan. gedungnya pun juga nggak sebagus sekarang kan. Di situ juga ya ada beberapa
kelihatan. Cuman adem sih, maksudnya kalau di sekolahnya mah nggak terlalu, tapi kalau di depannya atau luarnya apalagi sore-sore tuh ya Parah ya. begitulah. Nah, oke. Itu tadi pengalaman lo. Masih ada lagi nggak yang masih lo inget? Apa? Ada nggak bentuknya apa yang masih lo inget gitu? Enggak sih. Kalau bentuk binatang pernah nggak? Bentuk binatang lupa gue. Kayak dulu lo pernah tapi gue juga lupa. Iya, gue juga ngerasa pernah tapi gue lupa bentuknya Harimau apa. nggak sih? Nggak tahu, gue lupa. Pokoknya kayak pernah. Nggak tahu gitu. juga, lupa kalaupun inget bentuknya apa juga lupa, melihatnya di mana tuh lupa. Iya, pokoknya ini yang lo inget dan Iya, yang nggak paling bisa lo berkesan. lupain. Nah, waktu itu ketika lo pertama kali ngeliat rasanya gimana sih? Kaget sih pertama kali itu, yang kalau nggak salah yang bener-bener ngeh kalau itu makhluk aneh atau itu tuh benda aneh gitu. Bola api langsung nangis, soalnya auto nangis, gue inget banget. Nah, terus itu yang kejadian ketika lo ngeliat lo langsung ngapain? Nangis langsung teriak, karena kan posisinya papa mama lagi di kamar, lu nggak tahu kemana. Gue ada di ruang tamu. Nggak pokoknya enggak ya? gue di samping sendirian, gue lagi nggak tahu ngapain pokoknya gitu. Terus habis itu pas melihat samping tiba-tiba kok ada bola api, dia terbang kan, pasti dong gitu. Dia bener-bener ketahan gitu, cuman kayak pengen masuk gitu kan, langsung auto nangis itu tuh. Panas nih. Ya, waktu itu terasa kayak ada. Nggak tahu Nggak sih, tahu. pokoknya cuma nangis yang gue inget. Terus habis itu papa nggak lama langsung buru-buru datang. Nah, untungnya papa gue percaya sama hal-hal gitu kan. Jadi gini guys, bokap gue juga orangnya bukan orang yang kayak nggak percaya. Iya. Maksudnya bukan yang antipati buat dengan hal-hal kayak hal-hal gitu. mistis, iya. Jadi untungnya bokap langsung ngambil nyakurapan gitu. Jadi setelah kejadian itu lo ngomong bokap, terus bokap nanya di mana ya posisinya. Ya namanya juga anak kecil kan, nangis kan kenceng tuh ya. Cuma bisa nangis pasti sama kedengeran. ngasih tahu ada itu. Iya, Ada apa? Bokap gue kan nanya, ada apa? Di mana? Jelasin. Tapi Gitu. untungnya selalu ngejelasin sih, bentuknya kayak gini, bentuknya kayak apa gitu kan, selalu jelasin kayak bola terus bentuknya. Terus hal yang dilakuin bokap gue langsung kasih minyak Ambil, urapan, iya. dilempar didoain nama Dipercikin. Yesus, dipercikin karena percaya minyak urapan ini kan udah didoakan oleh pendeta gitu. Ya, Terus dipercikin di tempat yang katanya ada bola api itu tadi. bola api atau setan-setan yang tadi kayak nenek-nenek dan apa segala macam yang selama Terus ini pintunya juga. terus setiap pintu rumah Iya. kita kasih tanda salib bentuk minyak urapan dan itu berfungsi nggak deh? Berfungsi sih. Merekanya langsung bener-bener hilang gitu. Terus hilang tapi pindah tempat nggak waktu itu? Enggak, bener-bener nggak ada di situ. Soalnya ya gitulah, cuman beberapa kan pasti ada yang datang lagi gitu kan, karena mungkin entah itu berapa lamanya lagi, cuman kayaknya mungkin tanda salibnya udah mulai hilang juga, udah mulai pudar, jadi gitu. Ada lagi. Terus mempengaruhi nggak sih kalau misalkan lu pernah lihat nggak sih ada orang terus kayak digadotin atau apa, pernah nggak sih waktu itu? Pernah ya, bapak itu sih yang nenek-nenek. Oh ya, nah itu berarti ada kemungkinan itu ketempelan ya? Iya Ya kan, kalau digelandotin Gendong. gitu kan ada kemungkinan yang ngegendong. ngegendong. Ya, oke. Selanjutnya gue tuh mau nanya elu momen yang tidak terlupa. Kenapa ya? Maksud gue kayak misalkan yang bikin scary banget buat lo, atau yang bikin lo nggak bisa lupa dengan hal itu, atau lo pernah ngeliat salah satu mukanya atau apa. Itu kan tadi bola api yang berkesan ya buat lo, yang pertama kali sadar kalau itu beneran setan. Nah, ini yang Aneh gitu. momen yang berkesan banget buat lo, hidup lo, dan sampai ya udah deh, untung gue udah nggak ngeliat lagi lah gitu. Apa ya, terakhir tuh apa ya? Lupa sih. Kayaknya kamar mandi sekolah juga pernah dilihat. Waktu lo di masih TK itu? Enggak, SD negeri. Oh, pas udah di SD ya? Kayaknya terakhir ngeliat sih yang itu. Jadi kita pernah satu sekolah di SD negeri di daerah komplek juga gitu, dan emang di situ serem-serem sih Kamar tempatnya. mandinya pojok Iya, kamar mandinya pojok gitu. Oke, selanjutnya gue tuh mau nanya, tadi kan kita sempat ngomongin kayak mereka bisa diusir apa enggak sih gitu Iya. kan. Nah, ini tadi kan dia sempat ngomong bisa dan itu keusir gitu. Dia takutnya sebenarnya sama apa sih gitu loh. Dia, maksudnya kita sebagai orang awam ya, kalau tiba-tiba ngelihat sekelibat atau apa terus kita mau ngusir kayak gitu kan. Sebenarnya tergantung iman sih, karena setiap agama kan pasti punya caranya masing-masing. Kalau di Kristen kan dalam nama Tuhan Yesus langsung hilang.
Tapi jangan cuma asal ngomong. Kalau asal ngomong doang nggak Ya sekarang kalau ngomong dalam nama Tuhan Yesus tapi hati lo takut gemeter kan tetap aja. nggak mungkin ya gitu. Jadi harus emang bener-bener diperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus aku usir segala roh setan iblis yang ada di depanku, di hadapanku atau dimanapun mereka berada, Iya, harus iman. yang saya tidak bisa melihat, dan diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus aku usir mereka pergi ke dalam neraka, kayak gitu kan maksudnya. Iya. Modelnya kayak gitu. Oke, tapi harus digertaknya dengan kesungguhan hati. Iya gitu betul. ya. Harus benar-benar yakin kalau Iya. mereka hilang gitu. Karena iman sih yang lebih tepatnya. Karena manusia kan dikasih sama Yang Maha Kuasa tuh sebenarnya roh kita tuh lebih besar dibanding roh yang ada di dalam. Oke, diri. itu kutipan Alkitabnya. Iya. Ya, oke. Pasti dong. Jadi itu ada salah satu di ayat Alkitab yang roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Maksudnya dalam arti roh iblis setan itu jauh di bawah daripada roh kita gitu. Roh kita itu sudah dikuasai dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Gue jadi khotbah, mohon maaf ya. Bahaya ini. Ya, tapi kalau misalkan kalian beragama lain, Manusia soalnya emang diciptainnya tuh emang sangat spesial karena kan dikasih akal budi, dikasih kuasa juga sama Tuhan buat nyiptain sesuatu. Makanya kita bisa nyiptain barang tuh karena itu juga. yes Gitu. Oke. Jadi Terus kalau untuk yang beragama lain gimana? nah kalau agama lain juga iman sih lebih tepatnya, mau ngomong apapun juga Dibacain misalnya doa juga dong. doa. Mungkin yang muslim bisa bismillah atau apapun itu. Kayaknya ada suratnya deh, bukan? Pasti ayat kursi juga mungkin. Ya ayat kursi deh kalau masalah. Itu kalau agama. Kalau yang Iya. agama lain kan maksudnya tetap memperkatakan dengan doa. Iya, ya pasti. kan? Tetap. Yang penting intinya kan buat ngusir. Iya. Tapi gue harap sih kalian juga nggak bisa ngeliat juga sih, Jangan. karena nggak enak tuh. Oke, selanjutnya waktu kecil pas lu dapet gift ini atau apapun itulah yang bisa tiba-tiba lo bisa ngeliat perasaan lo gimana, dan ceritain dong gitu, maksudnya setelah lo ngerasain itu orang-orang ke lo tuh gimana gitu. Kebanyakan sih pada nanya-nanya ya setelah udah Cenayang. tahu. Nggak tahu sih bisa dibilang cenayang apa enggak, tapi yang pasti kan ini kan dari mulut ke mulut ya pasti, apalagi papa mama kan udah kayak ih si Leoni kok gini gitu kan. Oh aneh, mungkin mama juga cerita ke murid-muridnya, ke siapa juga gitu. Terus sesama guru, Heeh. Jadi setiap kali aku ke ada, tetangga, terus orang gereja daripada tahu terus. itu setiap kali ketemu gua selalu nanya, Leoni, kamu yang bisa lihat ini kan, di sini ada setan nggak? Selalu gitu pertanyaannya. Pertanyaannya Oh, sama, jadi kayak adek gue tuh bosen gak sih? itu tuh sampai Perasaan kayak, lo gimana? aduh kenapa harus ditanya lagi sih gitu. Ya perasaannya bosen dong, pasti dong. Ini kayaknya nggak cuma gue doang, semua orang yang bisa ngelihat dan orang lain ada yang tahu tuh pasti kayak gini sih. Rasanya nggak enak banget ditanyain selalu, setiap kali lu muncul yang lu ditanya itu setan. Kan aneh gitu. Oke, bosen ya guys. Jadi nggak cuma dalam hubungan, tapi kita juga kalau ngeliat Waduh. setan terus lu ditanyain orang terus, kayak nggak berhenti tiap kali. Template gitu. Terus itu bosen juga loh. Iya. Jadi lo harus ngerti perasaan orang-orang yang istilahnya Iya. kita bisa bilang indigo. Kita tuh udah gitu. capek tiap hari gitu kan, maksudnya ngeliatin gitu, energi kita juga kekuras sama energi mereka dengan adanya mereka. Terus ditanyain gitu lagi tuh kayak aduh bisa nggak sih nanya yang lain gitu. skip. Iya. Oke. Kalau sekarang itu kan waktu dulu nih. Nah kalau sekarang lo tuh bisa ngelihat nggak sih? Kalau sekarang sih enggak, puji Tuhan udah nggak bisa ngelihat, bener nggak ngelihat langsung, cuman masih peka, masih banget. Kalau misalnya ada sesuatu tuh kerasa Gimana tuh? sebenarnya. Rasanya tuh kayak gimana? Rasanya kayak kok kayak beda ya hawanya gitu-gitu. Panas, dingin. Enggak gitu sih, cuman kayak kok kayak ada yang beda gitu aja sih, nggak tahu sih. Cuman kayak ada yang ngeliatin gitu, pernah nggak? Enggak. Pernah kalau ngeliatin tuh pernah Gua banget. sering. Terus kayak bulu kuduk merinding, Jarang sih. jarang. Karena sekarang selalu kayak kok ada nih kayaknya. Ah udah beraniin diri kayak bodo amat. Jadi kayak cuek. feeling tuh ada gitu Iya. ya. Oke. Terus lo nggak bisa ngeliat tuh karena gimana sih ceritanya supaya lo tiba-tiba udah nggak bisa ngeliat lagi gitu? Nggak tahu sih, gue juga kurang tahu kalau yang itu. Tapi kalau kata mama papa gue itu gue dibawa ke Jadi gini. Jadi waktu itu memang posisinya kan dia ngeluh terus sering nangis. karena Bokap, kecil kan. terus bokap nyokap gue kan udah mulai kelelahan juga ya, maksudnya menghadapi kayak hampir tiap hari adek gue nggak tenang kayak gitu kan. Terus
tidur kan juga pasti dia juga susah tidur jadinya, jadi kayak harus diajak muter-muter dulu dan lain sebagainya gitu supaya dia agak tenang gitu pikirannya. Terus akhirnya dikasih keputusan karena kita berdua dari lahir itu waktu bayi itu kita nggak dibaptis. Iya betul. Jadi keluarga kita nggak membawa kita ke gereja untuk dibaptis, tetapi kita ke salah satu gereja namanya itu Tiberias. Nah, kita berdua itu dilakukan oleh orang tua kita namanya penyerahan anak. Iya. Jadi sertifikatnya itu namanya penyerahan anak, yang mana kita didoakan oleh pendeta dan diserahkan untuk anak ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Seperti semacam pra-baptis, dimana kalau penyerahan anak itu ketika anak masih kecil. Iya, betul. Nah, baptisnya itu waktu anak itu sudah benar-benar percaya Tuhan Yesus secara maksudnya personality, dia udah benar-benar udah yakin kepercayaannya, jadi semacam tidak dipaksakan gitu. Jadi orang tua tugasnya menyerahkan anak ke Tuhan gitu. Nah, sejak saat itu setelah dia didoakan pulang, terus dia itu tiba-tiba sadar bilang ke orang tua gue gitu, gue masih inget kayak aku udah lama nggak ngeliat gitu. Terus dia ngomong, terus dia tetap ditanya-tanya gitu kan, kamu masih lihat nggak di sini ada apa di sini? Terus dia ngomong enggak, udah nggak pernah lihat lagi. Nah terus akhirnya kita semua tuh bersyukur banget ya gitu, maksudnya sekeluarga tuh langsung kayak puji Tuhan. Jadi ternyata dia selesai dari mata batin yang terbuka itu jadi tertutup ya karena anak ini sudah diserahkan ke Tuhan. Jadi Tuhan yang menguasai dia gitu, mungkin dia nggak tahu, jadi gue coba membantu meluruskan gitu. Seperti itu yang kami percaya karena sampai saat ini dia sudah tidak bisa melihat lagi gitu. Oke, yang selanjutnya hidup lo berarti otomatis waktu lo bisa lihat itu kan nggak tenang ya. Ya pasti loh, nggak tenang banget. Nah, gitu. Lo sekarang yang terakhir nih ya, bisa nggak sih lo kasih tips buat para orang tua di luar sana yang nonton kita sekarang, kalau misalkan punya anak yang dari lahir bisa lihat, gimana gitu? Maksudnya sebagai orang tua responnya tuh harusnya gimana sih? Gitu. Yang pasti kalau emang orang tuanya nggak mau sampai anaknya ngira kalau itu atau ketakutan dan segala macamnya, ya bohongin sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma jangan terus-terusan kayak gitu kayak enggak kamu salah lihat kayaknya gitu, jangan kayak gitu. Itu bentuk bohong ya guys. Jadi kayak misalkan di sini ada ini, enggak kamu salah lihat kali bukan, maksudnya kayak semacam dibelokin gitu. Jangan nggak boleh gitu. lah Kalau bisa oh ya di mana gitu, misalnya kayak gitu, kayak membuat bebas sih. Kalau mau spesifik juga nggak apa-apa, tapi kalau biasanya juga ada orang tua yang takut. Kalau yang orang tua yang takut tuh usahain jangan ngebuat diri kalian terlihat takut di depan anak, lebih tepatnya itu, karena di saat orang tuanya takut pasti anaknya lebih takut gitu kan. Pasti itu, makanya kalau bisa mah beraniin diri kalian yang bisa doa-doa gitu. Kalau emang mau ngusir aja, cuman pokoknya anggap buat anak tuh jadi percaya, iya nyaman dulu nggak sih? Kayaknya kan dia takut posisinya. Maksudnya bukan nyaman doang. Kalau nyaman doang kan kayak ya gimana kamu kayak meluk atau apa. Meluk mah pasti, kalau misalnya dia nangis ya usah air matinya dan segala macamnya gitu kan. Cuman buat supaya anak ini tuh kayak ngerasa bahwa oh iya apa yang gue lihat ternyata bener gitu. Jangan nggak percaya, intinya mah percayain kata-kata anaknya gitu. Jangan kayak sampai anak yang bilang, jangan sampai anaknya itu takut untuk cerita lagi sama orang tua. Takutnya kalau dia nggak cerita lagi kan lebih bahaya lagi gitu. Iya, nanti tiba-tiba ganggunya lebih parah. Itu dia yang takutnya. Mungkin nanti next episode gue bakal cerita bagaimana kemampuan mereka memperlihatkan kepada gue dan mungkin kepada orang-orang lain juga. Tapi terutama gue sih, karena gue sering banget diganggu. Tapi akan gue ceritakan di episode selanjutnya. Oke guys, jadi untuk episode kali ini sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menghabiskan kuotanya untuk menonton kami. Semoga episode selanjutnya lebih menantang dan lebih seru ceritanya. Amin. Thanks for watching guys. Selamat malam Jumat dan jangan lupa berdoa. Selamat tidur. Dadah dong. Bye.